Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa dalam program Panggung Aspirasi. Nah, kali ini ada suasana yang berbeda. Lihat ruangan ini. Nah, coba di mana ini pemirsa? Ya, ini kita berada di Rumah Rakyat Gedung DPRD Kabupaten Banyumas yang baru. Kalau biasanya tahunya di Komplek Alun-Alun Purwokerto, nah ini yang baru ada di Komplek Menara Teratai. Dalam 60 menit ke depan kita akan lebih dekat mengenal sosok PLT, Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Beliau adalah Bapak Imam Afas SPD MPD. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore Mas Hanan. Terima kasih nih pemirsa, di akhir kesibukan beliau pada hari ini kita dari Satelit TV bisa minta waktunya nih Pak Imam, satu jam. Kita pengen kenal lebih dekat sosok PLT Ketua DPRD, sekaligus ingin membincang perda tentang pesantren dan Madin. Ini Pak Imam kan berasal dari Partai PKB dan PKB. Ini inisiatif dari PKB ya Pak? Betul, dua perda ini inisiatif dari PKB, sehingga kita ingin mendengar bagaimana penerapannya, implementasinya, kita ingin ketahui lebih dekat. Tapi sebelumnya pemirsa, kita pengen kenal ini sosok Pak Imam. Pak Imam ini saya pengen tahu ini, sebelum jadi dewan, kesibukannya itu apa, motivasinya apa, barangkali ini pemirsa bisa kenal lebih dekat. Monggo Pak Imam. Terima kasih Mas Hanan. Jadi mungkin agak aneh ya kalau kita ngobrolin sebelum jadi dewan. Saya kerja aslinya itu ada di guru ya, di guru SMA Ma'arif NU 1 Kemeranjen. Jadi saya guru TIK, kemudian tapi saya juga nyambi bekerja di tempat lain. Jadi guru TIK, kemudian saya manajer di 2 BMT, BMT Al-Huda dan BMT Nasatul Ummah. Jadi dua-duanya di mana Pak? Duanya di Kemeranjen, di Kemeranjen semua. Ya. Ngajarnya TIK, kemudian kerjanya di ekonomi. Pendidikannya saya S1-nya itu guru bahasa Jawa. Oh, guru bahasa Jawa. Keren, tentu pinter baca aksara Jawa atau nulis Pak. Sayangnya nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke. Sayangnya nggak bisa ini. Malah ada cerita unik ini kalau saya ngobrolin itu, Mas. Gimana Pak? Saya kuliah S1 itu tamat 2012. 2012. Ya, 2012. Awalnya saya ambil kuliah bahasa Indonesia, tiba-tiba di tengah jalan berubah ke bahasa Inggris, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Okay. Nah, pada waktu sidang skripsi, saya itu ditanya sama dosen pengujinya, coba Imam Afas tulis nama Anda dengan bahasa Jawa gitu kan. Bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya keringat dingin itu keluar Mas. Jadi langsung kemudian saya bilang ke dosen pengujinya, mohon maaf Pak dosen, saya ini salah jurusan kuliahnya. Aduh. Dan mungkin kasihan ya, jadi akhirnya dikasih nilai aja. Oke. Guru bahasa Jawa SPD, terus S2-nya MPD ya Pak ya? Iya, ada MPD. Karena latar belakang basicnya Pak Imam adalah pendidik ya? Pendidik, betul. Kebetulan keluarga kita adalah mempunyai lembaga pendidikan yang yayasan, mayoritas itu keluarga kita adalah guru. Di Kemeranjen? Di Kemeranjen, di Sirau gitu, spesifik. Apa itu Pak nama yayasan pendidikan? Al-Huda Sirau. Al-Huda ya, Sirau. jadi di sana kita punya RA, RA Masito, kemudian MI, kemudian MTS, juga ada SMP, ada SMA, SMK, MA. Dan hari ini kita punya perguruan tinggi. Oh, apa sih Pak namanya? Stai An-Nur. Oh, Stai An-Nur. Okay. Juga di wilayah? Di satu komplek itu. Luar biasa ini, basic dari keluarga pendidik, terus memang tadi ya berkecimpung di guru, terus BMT. Kok bisa terjun dan memilih masuk politik? Ya, ini musibah kayaknya ini. Menarik ini pemirsa, kita pengen tahu apa yang memotivasi seorang Imam Afas memilih
terjun ke dunia politik? Oke, jadi ceritanya agak unik ini Mas Hanan. Jadi awalnya sebenarnya saya ini orang yang sangat tidak suka politik, makanya di beberapa pemilu itu saya lebih banyak di pemantau atau penyelenggara pemilu. Saya pernah menjadi JPPR pernah. JPPR. Nah, kemudian di terakhir itu sebelum maju DPR itu saya PPS. Di PPS. Ya, penyelenggara pemilu. Ya, desanya? Di Desa Sirau. Ya. Oke, Desa Sirau. 3 bulan sebelum pemilu legislatif itu, karena kebetulan mungkin saya aktifnya di organisasi kemasyarakatan. Jadi saya pernah aktif di IPNU, Ansor, kemudian di NU-nya, sekaligus Ketua Karang Taruna di Kecamatan Kemeranjen. Nah, teman-teman itu menghendaki di Kemeranjen itu punya anggota dewan. Ya, karena di Kemeranjen itu ada anggota dewan, tapi ini mungkin belum bisa mengakomodir kepentingan teman-teman. Nah, kemudian 3 bulan itu setiap malam teman-teman itu datang ke rumah dan meminta saya maju menjadi DPR, menjadi dewan. Dorongannya dari teman-teman itu. Nah, sampai kemudian di malam terakhir pendaftaran di PKB itu saya minta waktu ke teman-teman, saya izin ibu dulu, kalau ibu saya restu, saya maju, kalau ibu saya tidak, saya nggak restu, saya nggak maju. Nah, malam itu ibu saya sakit, saya ingat betul itu, sakit di tempat tidur, kemudian saya dekati, saya salami ibu, kemudian saya bilang, ibu, teman-teman kepengin saya maju menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Kepengin saya, ibu menjawab jangan. Kepengin saya. Kira-kira kan jawab jangan gitu ya. Iya, karena memang saya nggak suka politik sebenarnya. Dan Nah, ternyata di sakitnya ibu itu, beliau kemudian menepuk tangan saya sambil bilang begini. Bismillah, dilakoni, insya Allah itu manfaat. Nah, bahasa kemanfaatan inilah barangkali yang kemudian betul memotivasi saya untuk akhirnya bersedia memenuhi keinginan teman-teman ini untuk maju menjadi salah satu calon anggota DPRD di Kabupaten Banyumas. Dari Dapil 3. Dari Dapil 3, betul, Dapil 3. Nah, itu pertama restu. Pertama restu. Ya, kemudian ada satu motivasi lain ya. Saya itu memang sangat menyukai pemberdayaan masyarakat. Kenapa? Kan begitu. Saya pernah punya pengalaman ketika ada teman saya yang anaknya meninggal dunia di salah satu desa di Kecamatan Kemeranjen. Saya itu takziah ke sana, ke rumahnya, dan apa yang saya lihat? Ternyata rumah sahabat saya itu lantainya masih tanah. Masih tanah, kemudian dindingnya nggak pakai papan, tapi pakai apa itu ya? Gedek itu, dan banyak yang berlubang. Nah, itu kemudian saya terenyuh betul di sana. Artinya kenapa ya kita nggak bisa memberi kemanfaatan ke teman-teman di sekitar kita gitu kan? Nah, saya berpikir bahwa ketika kita berpolitik pasti kita bisa memberi satu kebijakan yang membuat masyarakat ini semestinya bisa lebih baik dan mungkin lebih sejahtera. Nah, ini motivasi yang mungkin dari awal memang saya jaga betul ya. Oke, saya coba review Pak. Pertama restu dari ibu ya Pak ya. Alhamdulillah dapat. Yang kedua kemudian asas kebermanfaatan. Dorongan yang ingin berusaha dengan politik ini memberikan manfaat lebih luas oleh masyarakat. Dan ini kemudian tidak nyangka bisa duduk dan 2 periode Pak sampai hari ini. Saya sangat tidak menduga ya. Karena apa, secara ekonomi jelas saya nggak mampu ya. Orang duit lah bahasa saya begitu kan. Guru SMA honorer, kayaknya saya masih ingat itu. Gaji saya waktu pertama maju dewan itu 1.300.000 di SMA ya, itu. Sebagai seorang calon dewan dan tidak punya aktivitas bisnis atau Nggak punya. Saya di PMT pun nggak minta honor. Itu memang semata-mata saya kepengen membantu karena saya punya pengalaman.
ini motivasinya luar biasa ya, kebermanfaatan dari sisi ekonomi. Mungkin kalau orang sekarang anggota dewan kudu sugih dhisik. Ternyata sosok seorang Imam Hafaz bisa mematahkan itu. Mungkin yang ketiga nih Pak tadi, punya relasi yang bagus dengan masyarakat, keaktifan organisasi. Betul. Saya itu orang yang istri saya aja paham. Saya orang yang jarang di rumah. Oh, ya ini pemirsa nih. Jadi aktivitasnya nih yang juga temennya jadi banyak, dicintai dan senangi teman-teman masyarakat. Jadi penggawaannya dolan ya Mas. Dolan. Kalau sekarang pun kalau ada waktu kosong saya masih main ke rumah teman. Ya, jarang di rumah dan itu memang sudah kebiasaan dari dulu. Termasuk tidak hilang aktivitas hobinya ini pemirsa. Menjaring ikan. Enggak hilang. Meskipun sudah jadi dewan, aktivitas ngendong, berteman, terus hobi jala itu ya. Masih. Iya. Jadi mungkin ini jadi kayak tetap Imam Hafaz yang nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah. Termasuk posturnya, mohon maaf ya, juga ya Pak. Makanya awalnya saya mau nanya ke jenengan yang patut dewan kan jenengan. Termasuk saya pakai jas di Pak Dewannya malah. Bagi saya ini sosok Pak Imam Hafaz memang tadi kalau dengar cerita dekat dengan masyarakat. Terus hobinya juga masih sama ya. Sama. Saya kalau pulang itu teman-teman pasti di jalan pun ini ngajak kapan jalan Mas Dewan gitu kan, kapan jalan gitu kan. Karena kalau saya ada waktu pasti saya jalan Mas. Itu pasti. Itu memang hobi karena seneng ya Pak ya? Iya, hobi seneng, kemudian pertemanannya juga terbangun jaga banyak gitu kan. Kayaknya saya punya rombongan jala itu ada 5 rombongan gitu loh. Malah ada grup jala jangan. Kita punya. Dan jalannya itu kita jauh loh. Saya pernah jala itu kalau yang sering di Kamunganten juga sering. Adiraja bahkan Nusa Kambangan pernah tak jalani Mas. Artian di luar dapil ya Pak ya. Kalau mau jala sambil nambah suara kan harus jalanan dapil dewek bae gitu ya. Malah temennya banyak luar dapil kan. Luar dapil. Padahal kalau mau beli ikan juga kayaknya mampu bayar ya Pak. Tapi karena hobi ya. Ya itu susah Mas. Susah dijelaskan. Pak, ini kan sebagai seorang wakil rakyat tuh, Bapak masih menjalankan aktivitas kemasyarakatan. Memang idealnya seorang wakil rakyat dekat dengan konstituennya, dengan masyarakatnya. Kalau wakil rakyat jauh dengan rakyat, kayaknya mau diwakili rakyat, bagaimana aspirasi mau sampai? Gimana Pak soal wakil rakyat dan harus dekat dengan masyarakat atau rakyat? Saya pikir menjadi anggota dewan itu ya tetap harus menjalani rutinitas hariannya, baik setelah dan sebelum jadi dewan. Ini penting kalau menurut saya ya. Karena kalau tiba-tiba kita jadi dewan kemudian ngelit kan bagaimana kemudian masyarakat akan menyampaikan aspirasinya kan. Kan ada segan, kemudian nggak enak, kemudian nggak berani. Ngerasa ada jarak? Iya, ada jarak. Nah, padahal kadang-kadang itu ya keinginan dan aspirasi masyarakat itu disampaikan kalau suasananya itu adalah akrab gitu kan, suasana informal, kemudian lagi duduk, ketemu, ngobrol, muncul kemudian harapan-harapan masyarakat. Nah ini yang mestinya tetap dijaga oleh teman-teman di DPR. Kalau saya begitu. Ya. Jadi sebagai anggota dewan idealnya memang tidak berjarak dan dekat ya Pak. Jangan takut ketemu konstituen. Malah kalau saya nyari ya. Bahkan kalau makan aja harus dari temenin siapa yang kosong ya, ajak makan. Karena dari pertemuan itu barangkali bisa disampaikan ada keluhan, ada aspirasi ya Pak ya. Secara informal, secara kerabat. Banyak. Kan karena lebih ngerasa dekat jadi lebih enak untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Ya, oke. Dan mungkin Pak Imam merasa saat bertemu atau dengan konstituen itu ngerasa bisa menerima aspirasi, bisa masuk gitu. Banyak hal Mas. Banyak sekali hal ya, terutama kalau kita ngobrol masyarakat itu pasti yang paling banyak disampaikan itu pasti adalah pemberdayaan masyarakat. Pelatihan, kemudian hibah-hibah gitu kan. Yang itu memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu banyak yang disampaikan seperti itu. Ya. Oke, Pak Imam, kita pengen juga tahu nih, kan awal masuk adalah memberikan kebermanfaatan. Orang yang tidak dekat dengan politik nih awalnya, setelah begitu masuk soal kebermanfaatan, Pak Imam.
sudah mulai bisa memberikan manfaat ini menilai diri sendiri? Apakah sudah bisa memberikan manfaat ini untuk masyarakat? Kalau ngomongin itu kayaknya seumur hidup belum bisa memberi manfaat yang baik. Saya kira mau jawab saya sudah memberi manfaat. Enggak, kayaknya malah belum pernah sama sekali. Tapi kita akan selalu berusaha ke arah sana. Sebelum jadi DPR, itu komitmen pemberdayaan ini sudah ada, Mas. Saya masih ingat saya pernah punya angkringan itu jumlahnya 7 tak bagi untuk teman-teman itu pernah. Nah sekarang ketika di DPR pun komitmen itu tidak berubah, Jadi beberapa aspirasi masyarakat yang itu berkaitan dengan pemberdayaan, contohnya berkaitan dengan pelatihan kewirausahaan. Atau hibah ternak, kemudian pertanian itu selalu kita akomodir, selalu kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk mendapatkan fasilitasi anggaran dari pemerintah daerah. Betul. Pak Imam ini kan selain sering ketemu teman-teman tuh aktivitas jaring maupun kumpul-kumpul itu, aktivitas bertamu ngendongnya Pak Imam Affas ini kemana ini Pak? Ya, jadi saya kalau di rumah itu biasanya mencari ini tempat-tempat yang ada kumpulan-kumpulannya itu. Tanpa diundang saya datang. Gitu Pak? Bahkan kalau RT-an juga kadang-kadang saya datang tanpa diundang ya. Masih aktif RT-an? Masih. Luar biasa. Nah, di antaranya kemarin itu saya sering datang di pertemuan Badko LPG. Badko LPG itu lembaga yang membawai LPG, TPG lah kalau zaman dulu TPG. Itu saya sering datang di sana. Sering mendengar keluhannya, kemudian persoalannya. Saya selalu datang di pertemuan rutinnya. Itu begitu. Nah, dari datang ke pertemuan seperti tadi itu ya karena basicnya adalah dari organisasi keagamaan, apa Pak yang bisa diserap mendengar keluhan masyarakat apa biasanya? Yang sering disampaikan itu adalah tentang keperpihakan pemerintah daerah terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan non formal itu sering banget disampaikan. Keberpihakan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan non formal. Ya. Menurut mereka sudah berpihak apa belum ini pemerintah kabupaten Pak? Kan termasuk DPRD juga kalau disebut. Ini mungkin yang awalnya yang kemudian menginisiasi adanya perda-perda yang dibuat untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan pendidikan non formal, Mas Hanan. Sudah ada perdanya Pak? Ada dong. Apa aja itu? Sebenarnya di Banyumas itu kita udah punya perda nih. Yang pertama Perda nomor 10 tahun 2017. Kayak 10 2017 ya. Ini Perda pendidikan keagamaan non formal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua belum lama, Perda nomor 3 tahun 2023. Ini perda tentang fasilitasi pengembangan pesantren. Nah, perda-perda ini memang awalnya berasal dari masukan-masukan dari masyarakat yang selama ini terjun di kegiatan-kegiatan keagamaan non formal. Oke. Jadi sudah ada 2 peraturan daerah ya. Satu memang 2017 sudah cukup lama, terus yang kedua adalah tahun 2023. Ada perbedaan atau titik beratnya apa Pak perda ini? Di Perda nomor 10 tahun 2017 ini memang semangat awalnya itu adalah bahwa guru-guru di TPK ini kan kalau kita hitung honornya kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ada ya alhamdulillah, tidak ya alhamdulillah. Cuma kan kebangetan pengambil kebijakannya. Tega banget kan begitu. Ya. Ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Tercatat ibadah, tapi syukur-syukur diperhatikan ya Pak. Itu. Karena ini kan memberikan andil juga untuk bangsa, untuk daerah, mendidik, menyiapkan akhlak, terus ya mengedukasi generasi penerus. Terus sudah perhatiannya perda ini implementasinya sudah ada belum Pak?
agak prihatin sebenarnya nih, masih prihatin. Nanti Bupati Banyumas Mas Dewo ini 2026 harus berkomitmen ini loh. Bisa direalisasikan. Iya. Jadi kalau yang Perda nomor 10 tahun 2017 ini memang kita tidak hanya mengakomodir kegiatan non formal yang hanya dimiliki oleh Islam saja, tapi semua kegiatan non formal, semua agama itu diakomodir oleh Perda nomor 10 tahun 2017 ini. Karena kalau kita ngitung nih Mas Hanan, jumlah TPQ di Kabupaten Banyumas ya, yang terdaftar, kalau kita ngomong sekarang terdaftar. Ngomong sekarang yang terdaftar itu TPQ-nya itu ada 1954. Itu yang terdaftar. Dan masih ada beberapa yang belum memiliki, belum terdaftar. Itu TPQ. Kalau madrasah diniyahnya itu ada 318. 18. Kemudian pesantrennya itu ada 250. Nah, dengan sebanyak sebanyak lembaga pendidikan ini kan mestinya pemerintah daerah hadir nih, memperhatikan nih gitu kan, kesejahteraannya, kemudian sarana prasarananya, kan mestinya begitu. Apalagi kalau kita ngomong santrinya gitu kan. Santrinya itu kalau TPQ di 2025 ini angkanya ada sekitar 41.901. Banyak nih Pak. Ya, sampai hafal karena nggak dapat tunjangan jadi saya hafal ini. Itu TPQ-nya. Ya. Nah, kalau madinya itu si santrinya itu ada sekitar 11.292. 11.292. Banyak itu kalau yang madin. Ya. Nah, kalau santri pesantren itu ada di angka 29.261. Banyak banget ya. Banyak banget. Nah, ini teman-teman ustadzah TPQ Madin ini, kalau yang TPQ itu jumlahnya 5.768, itu mereka itu kalau dikatakan honor ya sangat tidak layak. Kadang ada sebulan ada yang 100.000, 150 gitu loh. Dengan mengampu santri yang banyak. Nah, ini kemudian karena keperpihakan daerah ini belum muncul, maka muncullah inisiatif Perda yang kalau yang lama itu nomor 10 tahun 2017. Yang ini jadi nomor 3. Ya, kemudian yang pesantren itu nomor 3 tahun 2023. Oke. Titik beratnya di pesantren aja berarti? Enggak. Kalau di tahun yang di Perda nomor 10 tahun 2017 umum tadi ya. Ini Perda ini yang kalau keagamaan non formal Islam itu ada 2 disebutkan di sana di Perda itu, yaitu yang pertama adalah pesantren, yang kedua adalah pendidikan non formal. Cuma memang kalau yang pesantren tidak diatur secara spesifik, Mas. Jadi masih sangat umum. Tapi yang kedua tadi, yang non formal keagamaan itu di Perda nomor 10 itu di sana beberapa kegiatan yang difasilitasi Pemda harusnya gitu kan. Itu ada sarana prasarananya, kemudian ada dananya, kemudian ada tenaga kependidikannya. Nah, itu di Perda itu sudah diatur begitu, mengatur itu ya. Betul. Oke. 2 Perda ini sudah sebetulnya bentuk perhatian secara dasar hukumnya sudah ada Pak. Implementasinya gimana Pak untuk ya karena kita kan legislatif ya. Artinya fungsi kita kan membuat peraturan daerah nih. Salah satu fungsinya kan itu termasuk legislasi, ya penganggaran juga. Tapi legislasinya udah kita buat. Tapi tetap eksekusinya adalah di eksekutif gitu kan, di eksekutif. Nah, ternyata munculnya Perda nomor 10 tahun 2017 ini juga belum kemudian serta-merta pemerintah daerah itu membuat kebijakan yang mengarah kepada apa yang diinginkan oleh teman-teman Madin dan TPQ itu. Artinya belum merealisasikan keinginan di Perda yang
ini? Seingat saya sudah 1 kali tapi. Baru 1 kali Pak? Ya seingat saya itu aja di tahun berapa ya 2022 kalau nggak salah Pak ya. Perdanya dibuat 2017, realisasinya 2021. Ya, baru sekali. Ya, dan ini cukup lama ya. Cukup lama dan itu anggarannya juga nggak sampai 1 miliar ya untuk teman-teman guru TPK itu malah. Itu yang dari pemerintah kabupaten. Nah, Pak, ngomong-ngomong anggaran, dengar belum realisasinya masih kurang jadi kerasa usahanya. Ini tapi beningan loh ya. Mohon maaf ini. Nggak apa-apa Pak, ini nggak ngopi juga ini saya. Saya bukan ini ya. Kalau ngopi kita pindah nanti. Oke. Iya. Iya nih Chan, masa tadi haus. Iya, saya juga lebih haus kayaknya ini, haus. Anggaran teman-teman. Iya. Jadi perdanya sudah ada, terus realisasinya baru 1 kali dan itu belum cukup merata dan besar barangkali ya, hanya 1 miliar ini. Dengan adanya perda baru Pak yang tadi nomor 3 2013 sudah terimplementasikan belum, dan untuk apa saja nih mungkin kerangka besar perda 3 2023 ini? Saya berharap Bupati sekarang nih ya, apalagi saya lihat di Trilas program kerja beliau ada yang menarik nih. Itu bentuk dari realisasi perda nomor 10 atau nomor 3 tadi ya. Di Trilas programnya Pak Bupati itu, di Trilas kedua itu muncul intensif guru ngaji, kemudian pesantren kan begitu. Nah ini menarik. Jadi saya berharap betul ini ada realisasi di tahun 2026 besok. Dan saya lihat juga ada anggarannya ke sana. Terkait perda nomor 3 tahun 2023 nih, nama perdanya itu adalah Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren. Jadi perda ini memang khusus membahas tentang pesantren. Ya. Ada 3 fungsi yang mendapat fasilitasi dari pemerintah daerah di perda nomor 3 2023 ini. Yang pertama adalah fasilitasi pesantren sebagai lembaga dakwah. Dakwah. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai lembaga pendidikan. Nah, yang ketiga kemudian pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat. Ya. Jadi fasilitasi fungsi pemberdayaan masyarakat. Itu 3 hal yang dibahas di Perda nomor 3 2023 itu. Saya ulas dulu Pak, ada fungsi dakwah, terus pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur. Lalu pengaturannya seperti apa nih dengan di Perda 3 2003 terhadap 3 fungsi tadi? Kalau di fungsi dakwah. Ya, pemerintah daerah itu bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan dakwah di pesantren. Ya. Kita kemarin di waktu rapat pansus itu memang sempat muncul adanya kekhawatiran dakwah-dakwah di media itu, sebagian itu yang muncul di media itu adalah dakwah-dakwah yang keras loh nadanya loh. Islamnya nampaknya keras. Nah, kemudian muncullah ide fasilitasi dakwah. Jadi pemerintah daerah itu memfasilitasi pondok-pondok pesantren itu untuk menyampaikan dakwah lebih bijak. Nah, fasilitas dakwahnya itu diberikan oleh pemerintah daerah. Rencananya begitu, keinginannya begitu. Kemudian di fasilitasi fungsi yang di pendidikan itu, pemerintah daerah itu memang memberi pendampingan, baik itu anggaran untuk sarana prasarana, kemudian untuk pengasuhnya, gitu kan, atau juga memfasilitasi pendirian lembaga-lembaga non formal. Kalau butuh surat keterangan domisili atau rekomendasi, nah ini memang diharapkan pemerintah daerah bisa memberikan. Apalagi sekarang di pesantren itu ada istilahnya pendidik diniyah non formal, PDF, pendidikan diniyah non formal. Jadi pendidikan diniyah formal, bukan non formal.
Oke, PDF ya, pendidikan PDF, dinia iya. formal. Kalau nggak salah kepanjangannya itu mau salah nanti dicek. Oke, Tapi ini apa-apa. sekarang di pondok-pondok itu ada pendidikan dinia tapi formal, setara SMP gitu loh, setara SD itu ada sekarang. Dan formal itu ya. Yang formal diakui ijazahnya. Nah, itu dua. Kemudian yang pemberdayaan itu, yang fungsi pemberdayaan itu memang diharapkan pemerintah daerah itu mengakomodir pesantren dalam rangka untuk lebih memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat di lingkungan pesantren. Makanya harus dibekali nih, santrinya dibekali, disuruh belajar kewirausahaan. Nah, ini harapannya diakomodir oleh OPD-OPD yang membidangi tentang pemberdayaan itu. Kalau pertanian ya di dinas pertanian begitu dan sebagainya. Oke, ini jadi 3 fungsi dan tadi saya kembalikan ke awal karena ini masuk juga ke program Trilasnya Bapak Bupati yang sekarang. Jadi harapannya bisa direalisasikan di anggaran 2026. Ya, 2026 itu intensif guru madin TPQ ya dan pesantren ya kita tetap harapkan lah ya. Kemudian pelatihan-pelatihan yang melibatkan pesantren juga kita harapkan. Saya pikir kan juga program nasional kan sekarang kan juga lagi berjalan tentang ketahanan pangan kan. Nah, ini nanti bisa disinkronkan antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi, daerah melibatkan pesantren. Kalau besaran insentifnya Pak, sudah ada muncul nominal atau bagaimana penghitungannya? Mintanya yang banyak Mas. Atau sebagai contoh? Akeh loh, masa nggak guru rakeh kan melas. Iya, dan ini menjadi salah satu tadi program Bapak Bupati ya Pak, tentunya barangkali sebagai sebuah janji politik gitu ya, mungkin ya diingat dan dinantikan. Terus mungkin kalau besarannya belum atau dengan pembanding kabupaten lain? Sebenarnya gini, kalau kita lagi prihatin Banyumas ya prihatin ya, karena kita ada pengurangan transfer keuangan daerah itu nilainya agak lumayan banyak, 319 miliar. Ini kan juga luar biasa banyak. Jadi ya ini harus dalam proses penganggaran ini memang ya harus prioritas, tapi ya kita melihat kemampuan daerah karena di Perda kan biasanya begitu. Kemampuan daerah. Kalau kita melihat di kabupaten yang lain, yang saya lihat kalau di Kabupaten Tegal itu 2026 itu menyiapkan anggaran itu satu guru madin TPQ dan pengasuh pesantren itu ada di angka 2.200.000. Kalau yang kabupaten 2 juta. 2 juta 1 tahun. 1 tahun. Ya, penerimaan 1 tahun. Tapi yang Tegal kota itu ada di angka 2.200.000 1 tahun. Nah, masalah Banyumas, setelah kita melihat betul kondisi postur keuangannya ya, yang penting ini jalan lah. Yang penting jalan. Sebagai bagian dari komitmen direalisasikan. Dan ini menjadi suara masyarakat juga barangkali di bawah, khususnya para pengajar ustadznya. Dan tidak hanya soal insentif, barangkali soal tadi ya Pak, dakwah, pendidikan, terus pelatihan sebagai bagian permas. Saat ini belum berjalan? Belum. Tapi saya lihat komitmen pemerintah daerah besok sih kayaknya sudah mengarah ke sana. Dan muncul ke komitmen ke pemberdayaan itu sudah kita lihat sudah muncul. Dan tentu ini diharapkan betul ya oleh tadi para pengasuh, karena manfaatnya nanti akan terasa. Luar biasa ya. Pendidikan keagamaan non formal ini kan seolah-olah penjaga moral dan akhlak masyarakat kan. Di Banyumas kan hari ini kan luar biasa ya, persoalannya kan luar biasa, pengguna narkoba dan sebagainya kan. Dan dengan kehadiran pesantren, pendidikan keagamaan non formal ini bisa menjadi benteng pembentuk akhlak masyarakat ya. Saya pikir kontribusinya luar biasa, kepeduliannya yang belum luar biasa. Iya, oke. Pak Ketua, ini sebetulnya obrolan ini juga mengandung pesan politik ya sebetulnya ya. Apa yang Pak Ketua sampaikan ini jauh banyak seperti bahasa saya ini pemirsa. Menagih komitmen pemerintah kabupaten dalam hal ini eksekutif ya Pak ya, untuk merealisasikan ya tadi disebut program Trilas Pak Bupati, lalu implementasi dari Perda 3 2022
2023. Tapi ya kita memahami juga ruang fiskal keuangan kabupaten kan terbatas. Transfer keuangan daerah pusat ke kabupaten, semua kabupaten termasuk Banyumas juga berkurang. Meskipun begitu tapi tetap memang dinanti dan komitmen. Ya, yang menyampaikan pesan Mas Hanan aja lah. Kurang lebih itu pemirsa, dan ini tentunya dinantikan. Tapi saya sih saya yakin dan optimis lah komitmen gitu Pak Bupati untuk mewujudkan trilasnya itu pasti dilaksanakan, terlepas dari persoalan ruang fiskal yang memang sangat terbatas. Tapi saya yakin komitmen itu tidak harus memenuhi keinginan banyak orang. Siap. Karena tadi ya kita mengetahui ruang fiskal kita terbatas. Selain dari Pemkab ada juga mungkin dari ada. Dari provinsi juga ada sebenarnya intensif untuk guru madin dan pesantren ada. Kalau kita hitung-hitung di Banyumas ya yang sudah dari provinsi ada separuh lebih, Mas. Sudah lebih dari separuh yang dapat dari provinsi sebenarnya ada. Dan dari provinsi itu tidak hanya intensif tapi juga ada jaminan ketenagakerjaan untuk untuk guru madin, guru madin dan pengasuh pesantren. Oh, ada itu ya, Pak? Ada. Oke. Iya, jadi ada perhatian juga nih ya, betul. dari provinsi. Ya, dan ini perlu juga karena guru-guru madin TPI kita kan yang namanya manusia ya, kadang-kadang kan ada, kalau lagi ada musibah kebetulan lagi mau ngaji kecelakaan kan, biar kemudian dimudahkan dalam pengobatannya. Oh, siap. Jadi ini ada wujud tadi kehadiran negara dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten ya. Kalau tadi kita bicaranya Perda Kabupaten Banyumas ya, wujud kehadiran pemerintah kabupaten. Tadi disebutkan pesantren, lembaga pendidikan non formal sudah memberikan kontribusi mencetak akhlak, terus akhlak, terus perilaku yang tadi Islami, dan harapannya tadi ada istilahnya ya, kepedulian dari pemerintah kabupaten. Nah, ini menarik, dan ini tentu kita harapkan ini dan mewakili teman-teman pengasuh pondok, pengasuh pendidikan non formal sangat menantikan realisasi tersebut. Nah, saya pengen beralih nih Pak, masih tentang kehidupan dunia pesantren di Banyumas, mungkin dikaitkan dengan momentum peristiwa musibah nih yang tidak tentunya kita harapkan terjadi di Situbondo ya Pak, di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya, yang ambruk. Antisipasi hal tersebut di Kabupaten Banyumas, apakah ada langkah antisipasi terkait dengan kondisi bangunan pesantren? Beberapa waktu yang lalu kami memang memfasilitasi pertemuan antara pengasuh pondok dan dinas PU. Ya, yang hadir waktu itu adalah sekretaris dinasnya Pak Helmi. Nah, di pertemuan itu kita persilahkan nih pesantren untuk menyampaikan masalah-masalah bangunannya ke Pak Sekdin ini, ke dinas PU itu. Nah, dari pertemuan itu kemudian muncul komitmen bersama bahwa PU itu akan melakukan pendampingan pembangunan pondok pesantren bagi yang sedang membangun atau mau membangun. Ya, PU hadir, pemerintah daerah akan hadir di pesantren. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana yang sudah terbangun gitu kan? Yang namanya pesantren itu kan bangunnya tidak serta-merta. Iya, karena dibangun biasanya ya atas dasar swadaya masyarakat atau kiainya yang bangun sendiri kan begitu. Kebanyakan kan begitu, bertahap. Nah, bertahap itu kadang-kadang yang rencananya satu lantai menjadi dua lantai kan begitu masalahnya. Diperluas dan sebagainya yang tidak direncana dari awal. Nah, ini yang memang kemarin menjadi pembahasan, dan pemerintah daerah melalui PU itu siap untuk hadir di pesantren. Memberikan pendampingan, kemudian kalau mau mengurus PPG juga akan didampingi dan difasilitasi, itu begitu. Jadi harapannya untuk yang sedang atau akan membangun dari awal sudah ada pendampingan ya, sehingga secara spek bangunannya layak, kuat dan aman. Betul. Bagi yang sudah
terbangun sudah berdiri seperti diceritakan tadi kan barangkali bangunnya mipil bertahap. Nanti seperti apa nih konsepnya? Ada status layak, aman. Nanti akan datang ke pesantren nih pemerintah daerah melalui PU, kemudian mungkin dicek rencananya, kemudian kalau memang butuh penguatan nanti disampaikan evaluasinya ke pengasuh-pengasuh pesantren. Jadi yang sudah berdiri begitu, Pak. Oke. Karena selama ini barangkali sebelum ada peristiwa itu tidak. Iya, santai-santai aja. Tidak bangun juga, iya kan. Yang banyak begitulah di pesantren, rencana lantai 1 jadi lantai 2 gitu kan. Kemudian penambahan ruangan yang kemudian nyambung antar bangunan. Nah, ini memang banyak sekali pesantren yang model pembangunannya tidak melalui perencanaan yang pasti, yang jelas. Ya, jelas. Dan harapannya ini bisa menjadi sebuah pembenahan betul. Dan pengawasan terhadap tadi bangunan yang sudah berdiri tadi tersebar di berapa jumlah pesantrennya ya Pak ya? 250 pesantren berdiri sudah bisa terpantau sehingga kelayakannya termonitor betul. Serta bagi yang akan berdiri akan dibangun ini bisa sudah dengan jelas nih terdamping. Jadi saya memang mengapresiasi lah pemerintah daerah yang memberi respon cepat terhadap persoalan pesantren. Begitu kita mengeluh, kemudian direspon cepat, kepengin minta difasilitasi pertemuan. Gitu. Ini kan sesuatu yang menarik. Responnya bagus, saya pikir bagus. Waduh, pemirsa tak terasa ini gayeng ini kita ngobrol, nggak terasa Pak Imam sudah harus siap pindah lokasi lain ini. Dan kita cukup tadi buket ya dari perkenalan awal, motivasi sampai ke nilai pesan politik dari obrolan ini juga sudah tersampaikan. Di sesi akhir ini Pak Imam Affas PLT Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, closing statement ini untuk tadi perda yang sedang kita bahas, perda Madin dan perda pesantren, seperti apa Pak closingnya? Kalau kita ngomong pesantren kemudian Madin, TPQ, saya sering sengaja untuk datang ke TPQ ini. Mereka biasanya itu membangun ruang belajarnya itu memang urunan lah ya, urunan. Atau lebih baik rumah pengasuhnya jelek tapi ada tempat ngaji untuk anak-anak. Nah, itu yang pendidikan non formal. Nah, kemudian yang pesantren ini kan sejarahnya panjang ya, Mas Hanan. Sejarahnya panjang. Bahkan Ki Hajar Dewantoro pun sebenarnya menghendaki sistem pendidikan Indonesia ya kayak pesantren sebenarnya. Maka lahirnya taman siswa itu kan di Asramaka. Nah, saya pikir dengan kontribusi pesantren yang luar biasa bagi Indonesia ini, bahkan perlawanan terhadap penjajah itu memang biasanya dimulai dari basis-basis pesantren. Di tempat saya pesantren juga sebagai markas perjuangan, kan luar biasa nih kontribusinya. Nah, saya pikir sudah saatnya lah pemerintah itu memang memberi perhatian lebih kepada pesantren dan teman-teman pendidikan keagamaan non formal, baik TPQ, Madin dan sebagainya. Karena merekalah sebenarnya yang paling berkontribusi kalau menurut saya terhadap nilai kecintaan terhadap negara, kemudian terhadap moral, kemudian akhlak. Ini kan yang diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan pesantren dan keagamaan non formal. Jadi saya berharap betul pemerintah daerah Banyumas itu memberi perhatian, pendampingan kepada lembaga-lembaga pendidikan non formal dan pondok pesantren. Saya pikir begitu, Pak. Oke, siap. Ya, baik dari sarananya, kemudian anggarannya. Kan, atau tenaga kependidikannya. Oke. Karena tadi bicara soal implementasi perda itu tidak melulu soal insentif ya, tapi ada tadi fasilitas atau sarana prasarana, tenaga pendidikan, serta kegiatan-kegiatan pelatihan yang lain. Betul. Oke Pak Imam, kita di akhir acara ini 1 jam kita ngobrol, barangkali sih membincang dunia pesantren, kontribusi untuk negara ini, serta tadi kita berbicara persinggungan politiknya ini terasa kurang nih Pak sejam. Tapi kita harus mengakhiri pembicaraan ini Pak Imam. Belum ikut jalannya nanti. Oh, belum ikut jalannya ya. Luar biasa ini kita jadi tahu Pak Imam tadi aktivitasnya
masih mau menjaring ikan, menjala, belusukan juga ke bertemu teman-teman pendidikan, lembaga pendidikannya juga. Seorang Imam Hafaz tadi dengan posturnya kecil lincah ini punya cita-cita memang wakil rakyat yang terus memberikan kemanfaatan. Luar biasa. Saya izin closing statement ini Pak Imam Hafaz. Jadi dari perbincangan kita hari ini kita bisa mendengar bersama ini pemirsa ada peran atau kontribusi dari pesantren dan pendidikan non formal keagamaan ya untuk membentuk akhlak karakter masyarakat Indonesia itu cukup begitu besar. Bukannya sih menagih ini, tapi kita meminta realisasi ini dari program Trilasnya Pak Bupati untuk bisa memberikan implementasi terhadap kehadiran lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Wujudnya apa nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, kita pamit ini Pak Imam Hafaz. Terima kasih waktunya di sela-sela kesibukan kita harus ngobrol sejam, barangkali habis ini siap berkegiatan di tempat lain. Sehat selalu, sukses selalu, bisa selalu menerima aspirasi masyarakat dan memperjuangkan di gedung Dewan ini. Amin. Matur nuwun. Saya Hanan Wiyoko dan kru Satelit TV mohon diri pemirsa, dan Pak Imam Hafaz Ketua PLT Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, kita jumpa di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih waktunya Pak Imam. Kita tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.